dan begitu saja tanpa tidak efektif. Nah, saya pengen transparan lah semuanya. Berapa sih anggarannya sebenarnya? Yang untuk apa saja kira-kira? Nah, bagian kita untuk mengamankan dalam kondisi yang di lapangan atau seperti apa ya kita harus sama-sama. Nah, sehingga saya selanjutnya setelah kita mengundang, minta ada tindak lanjut. Kita duduk bersama lah, Pak Gubernur silahkan undang kami lah. Di sini ada wali kota Bandung, ada Bupati Sumedang, ada wali kota Cimahi, Bupati Bandung Barat, saya Kabupaten Bandung, hadir juga BWWS, hadir juga PSDA yang sebagai leading sektornya. Yuk kita bahas bersama, atau perwakilan dari para pengusaha, sehingga kalau kita bersama dengan pola pentahelik ini akan selesai. Kalau dengan cara pola seperti ini kan ego sektoral. Sekarang Satgas Citarum, semua sektor bergerak berjalan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Itu kan fokus bagaimana tidak terjadi pencemaran air, tapi dalam penanganan untuk konstruksi dan kontur suatu sungai ini tetap ada di bawah BWWS. Nah ini kan harus kita jelaskan sehingga tugas masing-masing saya yakin bisa menyelesaikan. Yang ketiga, kita undang juga yang terhormat anggota DPR RI yang berasal dari Kabupaten Bandung, pasti beliau akan memperjuangkan kalau selama itu kita diajak bicara. Nah, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bisa mencurahkan angan-angan masyarakat melalui saya ini. Ya tadi saya sampaikan. Jadi mohon maaf, bukan marah, tapi kondisinya memang seperti ini. Kita harus sampaikan apa adanya. Dan semoga ini menjadikan awal untuk mencari solusi. Dan saya yakin banjir itu tidak selesai, tetapi minimal berkurang. Karena kalau misalkan kita tadi membuat embung atau danau, ya saya berharap ada multifungsi ya, sebagai penampung air sementara sebelum masuk ke Sungai Citarum, itu juga sebagai pengisi air bawah tanah dan sebagai tempat wisata yang tentunya menjadikan suatu harapan nanti. Saya berharap bahwa BWS mempunyai konsep-konsep yang jelas sehingga bisa menggambarkan apa yang harus dilakukan solusi seperti itu sehingga masalah banjir bisa berkurang dan pada akhirnya selesai masalah banjir di Kabupaten Bandung. Nah ini kan terus berjalan ya, dengan kita bergerak kemarin selaku masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha berkumpul menunjuk panitia masing-masing, ya silahkan. Alhamdulillah berapa kilo nih kondisi sekarang? Cicalengka udah 3,65 kilo. Dan Jaki berapa? 7. Langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan harapan masyarakat. BWS tahu tuh Pak? Nah ini silakan. Ya, tahu atau diam aja Pak? Ya tahu lah pasti. Tapi di sini kan kami baru sekarang ini ketemu bisa langsung dengan Pak Kepala. Izin Pak Kepala Balai, tanggapannya. Ya, jadi terima kasih kesempatannya Pak Bupati ya. Sekali forumnya bagus ya. Ini saya apresiasi Pak Bupati semangatnya untuk bagaimana menyelesaikan masalah banjir di Kabupaten Bandung. Memang perlu diketahui bahwa Balai Besar Sungai Citarum ini bertugas dalam rangka pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum ya. Jadi ada 4, kita dasarnya Undang-Undang 17/2019 dasarnya udah. Jadi kita ada aspek konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, konservasi itu bikin bendungan, cek dam sekitarnya, pendaya gunaan sumber daya itu irigasi, air baku, kemudian pengendalian daya rusak air untuk pengendalian banjir ya, longsoran dan dengan pantai juga ya, dan juga sistem berbasis sumber daya air. Jadi 3 pilar pokok ini yang ada, dan kita bekerja meliputi 14 kabupaten kota, 30% wilayah Jawa Barat. Jadi bisa dibayangkan demikian luasnya wilayah kerja kita dengan penduduk Jawa Barat yang begitu besarnya. Dan saya kira kita juga harus bersyukur sebetulnya bahwa program-program di Citarum Hulu ini dalam 10 tahun terakhir saya kira ya, di masa 10 tahun terakhir ini sudah cukup masif. Adanya terowongan Nanjung, ada Pelawisi Sangkuri, ada Kompleks Cintem ya, ada juga nanti ada Andir ya. Ini sudah cukup banyak dan memang dari analisa kita sudah signifikan untuk mengurangi banjir di Citarum Hulu ini termasuk Kabupaten Bandung. Nah memang tentunya bahwa kita lihat semua itu bertahap ya. Ada memang lokasi-lokasi yang memang masih banjir. Ini saya kira perlu kita, tadi Pak Bupati sampaikan, kita duduk bersama. Dan saya kira ini luar biasa ya, Pak Bupati semangat luar biasa. Dan ada kolaborasi, dan ini memang yang diminta Pak Menteri. Jadi bahwa kita penanganan suatu masalah harus
komprehensif dan integrasi, Maaf, menyeluruh dan juga kewenangan bersama-sama. BWS dan kemenangan Kabupaten Bandung untuk penanganan Citarum dan juga anak sungai Citarum itu nanti ada pertanyaan dari Pak Bupati menarik, itu bisa dijelaskan tidak Pak? Kewenangan kita. Ya, saya kira secara kewenangan memang wilayah sungai kewenangan pusat, tapi banjir ini penyebab tadi banyak, tidak hanya masalah sungai, tapi juga ada aspek persampahan, ada aspek sedimentasi curah hujan juga alamnya. Jadi kalau bicara banjir di Amerika pun itu dengan key desain sungai, key 200 tahun masih banjir Pak. Di Amerika pun ya. Jadi kalau di sini kita masih ada desain key 20 tahunan, desain key 5 tahunan. Jadi namanya terjadi banjir masih penanganan banjir di Kabupaten Bandung apa oleh BWS? Saya kira biasanya itu masalah lahan, kemudian itu juga kita masalah anggaran. Jadi saya kira memang yang paling penting itu, saya sepakat Pak Bupati sepakat tadi bahwa kita harus duduk bersama, menyusun program bersama, ada kolaborasi di sana. Dan dengan ada kolaborasi itu saya kira didorong dari, kalau Pak Bupati sampaikan didorong dari anggota dewan, dan juga saya kira kita bisa ajukan program bersama, dan ini mungkin dilihat oleh pemerintah pusat sebagai suatu prioritas, bahwa memang dari masyarakat juga turun bersama, misalnya masyarakat siap dengan lahannya, kabupaten akan membuat misalnya drain sebagai feedernya tadi itu misalnya. Target tidak Pak? Target sampai kapan sih banjir itu? Karena gini Pak, Ya, pembangunan kalau banjir terjadi itu ke masyarakat, terus yang disalahkan itu adalah Bupati dan Kabupaten Bandung. Ini kan jadi saya kira jadi gini, kalau terjadi banjir kita juga melihat sumbernya, apa penyebabnya. Jadi juga bisa jadi masalah sampah ya, terjadi kadang-kadang juga ya. Jadi dan ini harus dan pemahaman bersama. Ini juga akibat juga dari catchment juga di hulunya bisa terjadi. Karena tadi Pak Bu sampaikan, karena berubah di hulunya Pak. Di hulunya dia dari tadinya hutan, tadinya perubahan tata lahan di hulunya, sehingga ada bagian besar. Nah ini juga suatu penyebab banjir Pak. Jadi banyak tadi saya sampaikan tadi ada macam-macam penyebab banjir, dan kita harus menyeluruh secara menyeluruh lah. Tidak hanya dengan penanganan fisik. target sulit Pak. Target sulit. Kita ada pola sebenarnya, ada rencana sebenarnya, ada semua Pak. Tapi memang kita ada renstra juga ya, ada renstra. Nanti saya nggak hafal tahun-tahunnya. Tapi saya kira itu juga tergantung pendanaannya. Ya. Kita sekarang juga kita maklumi lagi COVID, ada reproduksi anggaran. Tahun depan juga malah turun Pak Bupati, mohon maaf ya. Tahun depan kita juga turun. Nah ini juga tantangan besar juga. Saya kira memang kolaborasi bersama ini, saya sangat berterima kasih Pak Bupati menginisiasi, duduk satu meja. Ini bukan hari terakhir kita bersama-sama, kita susun bersama saya kira. Program bersama, nanti kita bisa melakukan apa, ini kita ajukan sama-sama ke kementerian untuk sebagai bahan kita untuk bahwa Kabupaten Bandung siap melaksanakan tuntas, banjir tuntas. Ya. Tapi catatan saya Pak, bahwa banjir itu memang kita hanya bisa, manusia ini ya, hanya bisa mengendalikan banjir itu sesuai dengan perencanaan kita. Artinya apa? Misalnya kita menghitung secara hidrologi Ki 20 tahunan, Ki 50 tahunan ya. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir, curah hujan yang Ki 100 tahunan itu masih jadi banjir. Itu ada pembahasan dari kata Pak Bupati, ada 2 wilayah Pak ya. Banjir itu hanya bisa ditangani 2 tahun. Bagaimana konsep itu perbedaan Sragen dengan Sragen itu bagaimana? Ini masih mungkin di Sragen dan Bengawan Solo itu sebenarnya bisa ditangani. Itu tadi saya cek juga. Ya mungkin sistem polder itu juga saya kira juga bagus juga tadi itu ya. Agar memang kalau setahu saya memang Sragen agak tinggi elevasinya Pak. Sragen soalnya ya. Kalau di Solo itu memang dia masuk ke sebagai Sragen juga ada 2 bagian, sebagian masuk ke mana? Wilayah sungai Pemali Juwana, sebagian masuk ke Solo. Saya tahu juga tinggi. Pak Bupati itu sudah mengerahkan alat beratnya demi Citarum hari, Bapak tahu nggak? Kita bantu satu eskavator Pak. Kita bantu eskavator. Bisa saya tambahkan? Saya selaku ketua panitia pengurukan Citarum dan Ciperuh ya. Nama Bapak siapa? Kalau nama saya Tatai Saripilih, Bapak sebagai selaku ketua panitia pengurukan Citarum dan Ciperuh. Yang tadi dikatakan oleh Kepala BBWS, 1 ekskavator turun di Caleg. Kami 10 ekskavator menurunkan dari 10 alat ini. Nah, yang mana mengenai penanganan banjir, kami kemarin sudah terlalu uji curah hujan datang di sore. Ini pendangkalan penyebab banjir di Kecamatan Rancaikek jelas murni
pendangkalan dan penyempitan lahan. Hanya kami berharap kepada BPWS untuk ke depan, tolong lanjutkan pekerjaan kami. Apa yang dikatakan, diarahkan oleh Bapak Bupati tadi. Ini jangan sampai tertunda menjadi PR besar buat masyarakat. Untuk setahu saya belum pernah terkunjungi. Setahu saya salah satu panitia. Ya. Secara resmi saya selaku ketua panitia belum pernah terkunjungi secara resmi. Maka saya selalu mengarah kepada Pak Bupati yang memberi tugas saya untuk melakukan apa yang menjadi harapan masyarakat khusus yang ada di Kecamatan Rancaikek. Kenapa saya selalu bicara Rancaikek? Karena dua sungai besar yang ada di Kecamatan Rancaikek itu adalah anak sungai Citarum, antara Cikurug dengan Citarum. Untuk kali itu saya besar harapan kepada Kepala BPWS, tolong tindak lanjuti pekerjaan kami, jangan sampai menjadi PR besar buat masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Rancaikek, umumnya Kabupaten Bandung. Silahkan dicek sekarang. Saya mohon dari BPWS hadir turun ke lapangan. Saya harapannya kalau yang sudah ya sudah. Untuk hari besok saya mohon dari BPWS untuk hadir. Beliau di Pak Bupati. Ya. Kita ada simpul satu, kan? Gimana Pak? Ada simpul satu. Cicalengka itu mah. Enggak, itu ekskavator gini Pak. Ekskavator itu menanyakan ke orang yang tidak tahu pekerjaan ya Pak. Maaf. Jadi kami di lapangan itu tahu pelaksanaan Pak. Jadi kalau di lapangan nanyanya ke orang RT atau RW atau lurah sering nggak ngerti cara kerja. Jadi kami udah menolak. Saya menolak amfibi. Karena fungsi cocok, airnya Nggak ada airnya. Kita kan Standarnya kan di 2 meter. sungai itu asalnya dalamnya cuma 1 meter. Kita keruk sampai 5 meter. Apakah mungkin amfibi bisa masuk? Cuman kalau Bapak nurunin amfibi PC 30, ngeruknya juga cuma 2 meter Pak. Nggak ada bisa. Tidak bisa bermanuver. Jadi, ya. Ya, saya mau belum lapangan, Pak. Pak, ini baru dapat lapangan. Saya mau lapangan. nanti kapan-kapan dengan saya aja. Oke, siap. Lapangan, siap. Sama-sama ke Kita lapangan. lapangan. Artinya kalau kita lihat visi, kita kan tidak bisa mengenakan dan berkeyakinan kepada Betul, staff. betul. Saya kemarin, saya ke lapangan Pak, saya lihat sekolah, saya lihat ini, saya lihat ini, saya langsung ke Cikiyang, saya lihat kondisi itu. Nah pertanyaan saya, apakah Cikiyang ini ada tanggung jawab kabupaten? Iya kan Pak? Masa saya harus terus bikin nama itu? Kita berharap ada suatu solusi lah. Kita tidak saling menyalahkan, hanya cari solusi yang terbaik. Dalam hal ini harus transparan juga masalah anggaran. Ya, betul, Pak. Kita kan bekerja juga untuk Kabupaten Bekasi. Iya. Ya kan? Pemerintah Bandung. Iya, loh. Pemerintah ditaruh Kabupaten Bandung juga, kan? Oke, sambil minum Pak. Ya, oke, Pak. Makasih.